Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Shanindita Atazdia akan menjelaskan tentang perancangan Museum Seni di Cirebon. Cirebon merupakan daerah perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan kebudayaan yang berbeda dan menjadi suatu daerah yang memiliki budaya yang cukup luas. Cirebon tumbuh dan berkembang menjadi kota yang penuh dengan warisan budaya dan sejarah yang menjadi bagian dari kebudayaannya Cirebon itu sendiri. Maka diperlukannya suatu wadah atau tempat untuk melestarikan seni dan kebudayaan kota Cirebon sebagai warisan budaya. Perwujudan wadah tersebut ialah sebuah museum. Museum sebagai tempat untuk melestarikan dan menyimpan suatu warisan budaya yang patut untuk mendapatkan perhatian umum. Museum seni ini dirancang untuk menarik minat masyarakat dan wisatawan untuk lebih mengenal seni dan budaya yang ada di Cirebon dengan beragam fasilitas sebagai sarana pemberi informasi dan media edukasi. Tema perancangan yang diambil adalah kebudayaan dengan pendekatan desain arsitektur kontemporer yang berada dalam kategori budaya. Pemilihan tema ini didasari oleh lokasi tapak yang berada di kota Cirebon. Untuk memperkuat tema arsitektur kontemporer ini akan menjadikan bangunan dengan gaya karakteristik yang mengutamakan kesederhanaan bentuk dan memiliki bentuk yang mengikuti fungsinya. Dalam perancangan ini menggunakan beberapa metode untuk menghasilkan perencanaan desain yang maksimal. Pengumpulan data dengan cara observasi langsung ke site untuk mendapatkan data sebagai acuan perancangannya itu sendiri. Untuk lokasi terpilihnya, lokasinya berada di Jalan Brigjen A.R. Dasono, Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Luas tapaknya yaitu 3,1 hektar, KDB-nya 50%, luas maksimal LDB-nya yaitu 1,55 hektar. KLB-nya 6 meter, total maksimalnya 9,31 hektar. GSB-nya sendiri yaitu 3 meter. Gambaran lokasi perancangan mengarah pada potensi dan masalah di sekitar tapak yang nantinya akan membantu proses perancangan dan analisisnya sendiri. Dalam pengumpulan data ini dilakukan dari data primer, yaitu melakukan observasi langsung ke tapak dan ada beberapa juga diambil dari internet dan juga melakukan dokumentasi pengambilan gambar sebagai buktinya. Konsep perancangan didapatkan dari proses analisis. Ada dua proses analisis, yaitu pertama analisis makro merupakan analisis dalam skala kawasan, yaitu analisis kawasan, misalnya tentang kebijakan tata ruang atau peraturan teknis yang akan membantu dalam proses perancangannya. Sedangkan analisis mikro merupakan analisis terhadap tapak perencanaan, meliputi analisis tapak, analisis fungsi, analisis aktivitas, dan analisis program ruang. Analisis tapak pada perancangan museum ini akan menghasilkan program tapak yang terkait dengan fungsi dan fasilitas yang akan mewadahi pada tapak perancangannya sendiri. Untuk konsep perancangannya, yang pertama ada konsep zona ruang. Pada bangunan museum di Cirebon ini dirancang menjadi 4 lantai dengan fungsi bangunan sebagai wadah bagi pelaku seni. Pembagian zonasinya ada public, private, semi-private, dan service. Untuk yang berwarna merah yaitu private, yang berwarna orange yaitu semi-private, sedangkan yang berwarna abu-abu yaitu public. Selanjutnya ada konsep arsitektur. Tema yang dipakai dari bangunan Museum Cirebon ini adalah arsitektur kontemporer. Tema arsitektur kontemporer ini akan menjadikan bangunan dengan gaya karakteristik yang mengutamakan kesederhanaan bentuk dan memiliki bentuk yang mengikuti fungsinya. Arsitektur kontemporer adalah arsitektur yang tidak terpaku oleh satu gaya yang menonjol saja, tetapi bisa terhadap berbagai macam gaya dalam rancangannya dan memiliki gaya berimbas kepada keinginan untuk bentuk yang simpel, bersih, dan fungsional. Untuk konsep arsitektur diambil dari filosofi bangunan yang diambil dari beberapa aspek seni atau kebudayaan yang ada di Cirebon. Misalnya bentuk bangunan yang diambil dari rumah adat Sunda, namun dikembangkan dengan arsitektur kontemporer sendiri. Yang selanjutnya ada konsep perancangan tapak.
Penataan pada perancangan tapak bangunan Museum Seni ini berdasarkan dari zonasi penggunaan bangunan yang terbagi menjadi zonasi publik, semi publik, dan private. Zonasi publik berada di bagian selatan tapak, zonasi semi publik berada di bagian tengah tapak, dan zonasi private berada di belakang zonasi semi publik. Tapak seluas 3,1 hektar dengan batas luas maksimal dasar bangunan yang terbangun 15 meter persegi, sisanya difungsikan sebagai lahan parkir dan fungsi sekunder. Untuk area hijau akan dibuat sebesar 20% dari luas total sebesar 5.300 meter persegi yang akan dibangun ruang terbuka hijau dan plaza besar GSB pada depan tapaknya yaitu 3 meter yang difungsikan sebagai daerah serapan sehingga sisa tapak digunakan sebagai sirkulasi dalam bangunannya. Bangunan akan ditempatkan di bagian tengah tapak. Pola sirkulasinya sendiri juga dibuat memutari tapak dengan bangunan utama sebagai pusatnya dan sirkulasi drop-off-nya hanya melewati depan bangunan saja. Selanjutnya ada konsep perancangan bangunan. Bangunan museum seni ini akan memiliki masa tunggal dengan bentuk bangunan tersebut diambil dari bentuk dasar yaitu persegi. Lalu dibagi menjadi dua masa dengan shape grammar untuk memisahkan antar akses publik yang dapat digunakan pengunjung untuk bersantai dan area utama pada bangunan yaitu ruang galerinya. Untuk elemen pada fasadnya sendiri akan dipakai nantinya menggunakan segi material dan jenis yang dipakai yaitu bahan utamanya menggunakan curtain wall dan menggunakan ACP. Yang terakhir ada konsep struktur bangunan. Untuk struktur bawahnya menggunakan pondasi tiang pancang dan menggunakan sistem hidrolik untuk mereduksi getaran dan bising. Untuk struktur tengahnya menggunakan material beton. Dan yang terakhir untuk struktur atas pada perancangannya struktur bentang lebar museum seni, struktur atap yaitu menggunakan dari struktur rangka pada bagian tengah bangunannya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.